Andaikan aku fasih berbicara. Teman-teman, hari ini Minggu 18 September 2022, hari Minggu biasa pekan ke-25. Gereja jarang sekali merayakan pesta Santo Yosef Cupertino yang perayaannya jatuh pada hari ini. Meskipun demikian, kisahnya menarik untuk dijadikan refleksi. Saya ingin ajak Anda untuk mengenalnya sedikit. Saya mengenal tokoh ini lewat sebuah film berjudul The Reluctant Saint yang dibuat tahun 1962. Film ini merupakan versi fiksi dari kisah Santo Yosef Cupertino. Yang menarik dari kisah Santo ini adalah bahwa pria kelahiran desa Cupertino di Keuskupan Nardo, Naples, Italia pada 17 Juni 1603 ini ialah dia tumbuh sebagai anak dan pria yang bodoh, selalu melakukan kesalahan serta kerap mengalami kegagalan dalam menjalankan tugasnya. Namun Yosef memiliki hati yang lurus, jujur, baik dan rendah hati. Hingga kemudian dikanonisasi oleh Paus Clement ke-13 pada tahun 1767 sebagai pelindung para traveler, pilot dan mereka yang difabel. Yang membuatnya populer adalah kemampuannya untuk terbang atau melayang yang sebenarnya tidak dia sadari saat ia kusuk dalam doa. Setidaknya tercatat sepanjang hidupnya ada 70 kali momen dia melayang saat berdoa. Maka dia dikenal sebagai santo yang bisa terbang. Kisah Santo Yosef Cupertino ini menggambarkan pesan Tuhan yang tertera jelas dalam bacaan pertama hari ini dari Amos 8 ayat 4-7 dan Mazmur tanggapan dari Mazmur 113 ayat 1-2, ayat 4-6 dan ayat 7-8 yang intinya menyebutkan bahwa Tuhan mengangkat orang miskin, menegakkan orang yang hina dari dalam debu, mendudukkan orang bodoh setara dengan para bangsa. Tuhan tidak peduli apakah Yosef Cupertino atau kita atau manusia yang lain pada umumnya itu bodoh, pintar atau cerdas. Tuhan lebih melihat dan peduli pada hati kita masing-masing. Apakah hati kita dipenuhi oleh kasih atau tidak? Maka saya rasa tidak selayaknya kita bermegah dan kecerdasan, kepintaran, kejeniusan kita yang semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Apalagi kalau kemudian seperti yang Amos katakan, bahwa kecerdasan dan kepintaran itu dipakai untuk menindas orang kecil dan miskin. Bacaan kedua menegaskan bahwa keselamatan dianugerahkan kepada siapa saja, tidak memandang apakah dia kaya, miskin, pintar atau cerdas, atau bodoh. Teman-teman, kalau dalam Injil hari ini diceritakan tentang perumpamaan seorang bendahara yang tidak jujur, yang dipuji tuannya karena kecerdikannya, itu bukan karena ketidakjujurannya yang dipuji, melainkan karena kegigihan dan kepintarannya menyelamatkan dirinya. Nah, sebagai orang beriman, Tuhan ingin agar kita gigih dan cerdik dalam mengupayakan keselamatan jiwa kita sendiri dan terutama orang lain. Bila kita merasa berkecukupan secara ekonomi dan dengan bangganya mengatakan, saya punya 2 mobil, 3 rumah, tanah di beberapa tempat dan lain sebagainya, buat saya itu sudah cukup, dan Tuhan memang baik, telah mengasihi saya dengan rezeki itu. Saya rasa dari bacaan-bacaan ini kita tahu bahwa kepuasan dan rasa syukur bagi Tuhan itu tidak cukup. Semua orang diajak untuk berani keluar dari diri sendiri, menyangkal dan mengosongkan diri. Kalau seseorang hanya mencari dirinya sendiri, apalagi berpusat pada diri sendiri, hanya memuaskan dirinya, saya yakin dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Justru dia akan kehilangan dirinya. Saya rasa ini sebagai bentuk pilihan bahwa kita lebih memilih Allah sebagai Tuhan kita dan bukan Mammon. Lukas 9 ayat 24-25 mengatakan, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Namun,
Bila seseorang memberikan dirinya, kasih sejati akan dimilikinya. Sebab semakin mendalam pemberian kasihnya, dia semakin membangun hidup dalam kasih. Matius 10 ayat 8. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi, cara bertindak Tuhan yang selalu mengangkat orang hina, miskin, atau bodoh seperti Santo Yosef Cupertino sebagai bagian penting dari sekian banyak perhatian yang Tuhan curahkan pada dunia, juga mesti kita kenakan sebagai cara kita bertindak. Kalau kita belajar pada Bunda Teresa, opsi pada yang lemah, miskin, hina, dan dianggap bodoh adalah pilihan karena Tuhan hadir dalam diri mereka. Kata Bunda Teresa, itu semua membutuhkan mata iman untuk sampai pada Tuhan, untuk bisa menemukan Tuhan dalam diri orang miskin dan bodoh. Yesus Kristus menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. 2 Korintus 8 ayat 9. Amin.